rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi S2 IAT yang Bapak banggakan dan cintai. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan kelima ya. Ini kita belum masuk ke implementasi ya, Muqaranah tafsir. Ini akan meneruskan yang kemarin ya, memahami teks tentang nazariyah atau teori-teori berkenaan dengan komparasi tafsir. Mungkin Bapak tidak akan panjang lebar deh ya. Yang jelas tadi pertemuan kita tinggal 2 kali lagi, dan Bapak mungkin sekalian aja umumkan dari sekarang. UTS-nya itu hanya membuat pertanyaan. Saudara bikin pertanyaan, 3 pertanyaan, dijawab sendiri, tetapi ada syaratnya. Pertanyaannya satu kelas tidak boleh ada yang sama. Nah, berarti saudara memahami ya, kalau tidak boleh ada yang sama, berarti membuat pertanyaannya harus bareng-bareng supaya tidak boleh ada yang sama. Kemudian juga penilaiannya adalah pertanyaannya dinilai juga. Ini pertanyaannya bagus apa tidak. Kalau pertanyaannya kurang bagus ya nanti kurang gitu ya. Tapi syukur-syukur kalau di pasca itu mungkin membuat pertanyaan lebih mudah ya seharusnya ya daripada membuat jawaban. Atau sebaliknya ya, membuat pertanyaan itu justru sulit begitu ya. Atau seperti apa? Karena kalau dalam dunia pendidikan ya, pendidikan guru atau kompetensi pedagogik itu belajar membuat soal, dan pertanyaan itu tidak boleh sulit semua, tidak boleh mudah semua. Jadi variatif, ada yang mudah, middle, tengah-tengah, kemudian ada yang sulit. Di kita kan ada multiple choice, ada pertanyaan yang sifatnya analisis ya, why, mengapa, bukan, atau how, bagaimana, dan sebagainya. Atau kalau berkenaan dengan sejarah, kapan, atau apa, kalau menanyakan tentang hakikat sesuatu ya, itu biasanya ke ontologi. Atau untuk apa, untuk apa berarti kan manfaatnya, ini lebih kepada aksiologi. Tapi ketika kita berbicara why, mengapa, harus dikomparasikan ya, apa tujuannya, lalu bagaimana cara mengkomparasikannya. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu supaya kita mengetahui apa itu jalannya pemikiran ya, siyaqul fikri, jalannya pemikiran pemikir, mufakir atau mufasir, yang ketika itu kemudian mencoba mendalami apa yang Allah kalamkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena terus terang juga mengenai muqaranah tafsir ini kan belum banyak tulisan-tulisan secara khusus ya. Kalau parsial ada, tetapi secara khusus kemudian meneliti komparasi tafsir atau tulisan-tulisan lepas yang membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis, atau tafsir dengan tafsir, atau misalnya tergantung orientasi ya, tafsir ayat ahkamnya Qurtubi misalnya dengan Jassos, atau dengan Imam Syafi'i, ataupun Zamakhsyari dengan Al-Alusi, ataupun Durrul Mansur dengan Jami'ul Bayan misalnya, atau tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir dengan siapa gitu ya. Ini ataupun misalnya syarah-syarahnya ketika Al-Jalalain disyarahi syarah Jalalain apa selain Futuhat Ilahiyah apa lagi? Syiatul Jamal bukan? Syiatul Jamal ya. Lupa lagi ya. Ada syarah-syarahnya misalnya. Nah, itu juga dikomparasikan.
apakah ada kesamaan atau perbedaan. Kemudian historiografinya juga dipelajari gitu, dan ini tidak mudah yang memerlukan bahan-bahan yang cukup banyak dan sumbernya mahal, tapi dengan teknologi kemudian menjadi murah. Hanya saja mungkin kita harus terbiasa juga dengan buku elektronik, walaupun tentu melelahkan ya. Kalau kita baca di HP ya kurang bagus, lebih baik di print out kemudian dilihat-lihat. Baik saudara-saudara, sudah 13 ini ya. Yang belum hadir siapa yang belum hadir ya? Ada yang belum hadir? Kang Abdurrahman yang belum hadir siapa? Atau memang ada Kang Asep Mulyaden belum? Oh iya Asep Mulyaden ya. Mohon. Oh, mana? Garut Tasik. Jamis Garut Tasik. Terus siapa lagi? Anindita ada. Sudah ada. Anindita sudah ada pada pertemuan. Ada ya. Anindita ya, sudah ada. Siapa lagi? 13, berarti kan 3 lagi ya yang belum hadir. Oke, dipersilahkan siapa ininya moderatornya? Ustadz Rohman dengan aku terus. Abdi kemarin terus. Abdi kemarin. Siapa Bu Andi? Fatimah. Mangga nusanes pados katinggal aktif. Siapa Bu Fatimah? Oh, Kang Jalal ya. Kang Jalal. Kang Ihsan atuh. Oh, luplep ini katanya Fatimah luplep sinyalnya. Fatimah luplep sinyalnya Fatimah. Kang Skur mangga. Ya, siapa yang ini yang akan membedahnya siapa ini? Kelompok 2 Kang Irsyad. Kelompok 2 Kang Irsyad mangga ada ayat. Mangga di kelompok 2 yang moderatornya. Banyak 10 orang Pak Dokter, banyak 10 orang. Silakan deh ya. Silakan sambil ini yang di jalan sambil menyimak juga lah. Ya Bapak silahkan kepada kelompok 2 ya untuk membedah makalah yang kedua berkenaan dengan teori-teori komparasi tafsir, atau di situ ada substansinya sebetulnya apa gitu ya. Muqaranah tafsir atau at-tafsir al-muqarin atau muqaran. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Deden dipandu Kang Deden. Mangga Kang Deden. Moderator apa intanya? Mohon jasa moderator antum. Mohon Ustaz, mohon mangga Kawita. Ayo Ustadz Deden. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwata syadida wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Doktor yang saya hormati, juga teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insya Allah
Saya akan mencoba belajar memandu ataupun menjadi moderator pada perkuliahan kita kali ini tentang muqaranah tafsir. Langsung saja kepada pemateri kelompok kita, dipersilahkan. Kang Irsyad, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam makalah kali ini sebetulnya sudah dibagi-bagi ya. Setiap orang sudah mendapat jatah masing-masing untuk mempresentasikan sub-sub judul yang tertera dalam makalah. Tapi karena suatu kendala teknis, jadi posisi pertama yang seharusnya Kang Aden saya gantikan saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan secara ringkas pengertian tafsir muqaran pada bab pertama, yaitu pengertian tafsir muqaran dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Yang pertama, ketika membahas bagian-bagian dari takrib ya, dan menganalisisnya dalam asal mula linguistik pertama, maka tafsir sebagaimana yang kita sudah tahu ya, berasal dari kata fasaro gitu ya. Nah, kemudian jika membahas tentang muqaran, asal kata muqaran itu diambil dari kata qaranun yang dimana memiliki arti berkisar pada makna jamak dan yang menyertainya atau musahabah. Dan secara istilah, muqaranah adalah membandingkan antara dua hal atau membandingkan, maksudnya seperti itu. Menurut Al-Qumi dalam buku tafsir Al-Mawdu'i lil Quran Al-Karim, beliau menyatakan bahwasanya tafsir muqaran adalah menjelaskan atau menafsirkan ayat Al-Quran yang telah ditulis oleh para mufassirin, kemudian mengemukakan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat itu dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran, dan itu tidak tersusun atau berbeda dari kitab-kitab samawi lainnya. Nah, kemudian definisi lainnya lebih dari mempertemukannya atau menunjukkan persamaan, perbedaan, dan koalisi, kemudian membuktikannya dengan dalil yang kuat. Maka secara istilah bisa disimpulkan bahwasanya tafsir muqaran itu adalah jadi dapat disimpulkan secara istilah tafsir muqaran itu perbandingan antara tren dan metode dari sekarang dengan tafsir muqaran ini sering banyak terjadi di dalam metode penafsiran Al-Quran dan menyamakan apa yang tampak kontradiktif baik itu dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah memiliki pasal tersendiri. Maka menurut Dr. Hasan Mustafa Musni memperbaiki pengertian tersebut, beliau berkata, saya melihat bahwa Syed Dr. Al-Qumi telah menulis kaidah untuk tafsir muqaran dan telah ditulis dengan
asasnya yang dimana itu perlu untuk ditertibkan dan diperbaiki lagi, dan juga ditambahkan penjelasannya beberapa di antaranya akan disajikan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Mohon maaf ya karena ini mendadak jadi masih kurang persiapan dari saya. Saya mohon disambung oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah pemateri pertama dari Saudara Irsyad telah menyampaikan yang merupakan perwakilan dari Ustadz Aden karena beliau lagi sakit, telah memaparkan materinya. Kemudian pemateri kedua, karena pemateri kedua ini atau penerjemahannya tugas saya, jadi untuk bagian kedua mungkin sedikit saya akan menyampaikan sedikit materi. Sebagaimana telah dipahami bahwa, sebentar maaf ini dikobong banyak anak santri. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa muqaron itu membandingkan, tentunya muqaron atau tafsir ini membandingkan suatu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Namun yang paling utama adalah bahwa kalau misalkan membandingkan suatu penafsiran itu yang paling penting misalkan membandingkan tafsir metodologi atau membandingkan penafsiran dari metode yang berbeda. Ada mohon maaf, ada seorang dosen, saya lupa, mengatakan bahwa harusnya perbandingan penafsiran itu membandingkan tafsir yang coraknya sama, misalkan teologis ya dengan teologis lagi, kemudian misalkan fikih dengan fikih lagi, kemudian bahasa atau linguistik dengan tafsir yang bernuansakan linguistik lagi. Karena ketika perbandingan suatu tafsir dengan corak yang berbeda, tentunya itu sudah sangat jelas perbedaannya. Ketika membandingkan tafsir bercorakan fikih dengan tafsir teologis, itu kayaknya ya sedikit nggak nyambung gitu. Jadi perbandingan suatu penafsiran bagusnya itu dengan corak yang sama ataupun dengan metode yang sama. Misalkan tafsir teologis ataupun tafsir fikih. Aduh, mohon maaf teman-teman, juga Pak Dokter, mohon maaf, ini di kobong santri banyak yang ini ngobrol, aduh, ampun. Ya Kang, serius. Wios dilajeng Ustaz, dilajeng. Nah, itu poin yang paling pentingnya di sana. Kemudian dalam membandingkan suatu penafsiran, misalkan kita membandingkan tafsir karya mufassir A misalkan dengan mufassir B, itu harus diketahui di mana titik persamaannya, kemudian di mana titik perbedaannya, dan di akhir kita menyimpulkan seperti itu.
Mungkin mohon maaf untuk penyampaian materi kedua. Saya mohon maaf cuma bisa segitu. Mungkin dilanjut ke pemateri ketiga. Silahkan teman-teman untuk pemateri ketiga. Mangga dilanjut. Mangga satu Kang Deden sahanya. Atau huruf D, T huruf F, Teh Fatimah, Teh Dini, mangga. Bismillah. Melanjut yang barusan langsung kepada permasalahan kedua, yaitu persoalan yang berkaitan dengan batasan dari pemahaman mengenai tafsir Al-Quran. Ada banyak permasalahan. Yang pertama, pengertian tafsir Al-Quran yang diperoleh dari kitab-kitab yang dikarang oleh penulis tafsir Maududi, sebagaimana dikarang Al-Qumi, yang dimana itu merupakan buku pedoman kajian tafsir. Akan tetapi banyak dari para ulama itu menyebutkan bahwasanya definisi yang ada di dalam definisi tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Al-Qumi itu kurang atau belum mencakup maksud yang sesuai. Lalu yang kedua, banyak dari para pengarang tersebut mengetahui kekurangan dari definisi ini, mulai dari sistematikanya, kekeliruannya, dan prakteknya, serta metode pembahasannya. Jadi intinya banyak kekurangan dari definisi yang diberikan oleh buku Tafsir Maududi yang dikarang oleh Al-Qumi. Lalu ketiga, kebanyakan dari pengarang tersebut mengetahui tafsir Al-Quran sebagaimana keterangan dari Ustadz Al-Qumi dan menjadi penerang bagi mereka. Jadi sebagian ada ulama yang menolak dan sebagian ada yang menerima definisi dari Dr. Al-Qumi itu. Yang menolak kata mereka mengatakan bahwasanya definisi yang diberikan itu kurang, makanya mereka itu menolak. Lalu yang keempat, pengertian dari Al-Qumi tidaklah dapat dijadikan sebagai manhaj yang benar dalam menerangkan maksud tafsir Al-Quran. Lalu yang kelima, permasalahan lainnya ialah masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai simplifikasi definisi tafsir Al-Quran pada ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang sama atau terpisah. Lalu permasalahan yang keenam, terdapat persoalan penting yang berkaitan dengan menjadikan sebagai terdapat persoalan penting yang berkaitan dengan menjadikan sebagian dari pengertian yang diusung para ulama tersebut sebagai penguat di antara pilar-pilar penting dari pemikiran tafsir seperti yang digagas oleh Dr. Masyani Raudhoh. Gagasan-gagasan yang tertentu tidak lantas digunakan sebagai saksi atau semua. Lalu yang ke-7, permasalahan lain ada di definisi tafsir Al-Quran, yaitu beberapa pengarang atau yang memberikan definisi itu membatasi takaran yang menyempurnakan penafsir ilmiah dan juga Al-Quran secara umum, bukan secara pemikiran dan rincian sederhana dalam menimbang dengan metode tarjih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, mangga bisa dilanjut oleh teman-teman yang lainnya. Silakan teman-teman untuk presentasi keempat, dipersilahkan untuk melanjutkan pembahasannya.
di sembat nama we Kang separuh hening. Siap Parsa. Salam. Mangga. Waalaikumsalam. Punten tadi teh dugi ka mananya? Tadi lup-lup sinyalnya kadang sampai di permasalahan pada tafsir maudu'i. Baru sampai nomor 6. Yang mana sih? Bagian kedua yang tentang permasalahan yang ada dalam tafsir maudu'i. Nah, itu ada 9 nomor teh. Sampai Ana baru sampai 6. Oh, yang itu. Ya. Nyaan lup-lup teh. Permasalahan yang ketujuh, ya udah mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang ketujuh yaitu terdapat di dalam definisi tafsir muqarrar. Jadi ada beberapa pengarang yang membatasi takaran yang menyunakan penafsiran ilmu dan muqarrar secara umum. Basis pemikiran dan rincian sederhana dan mengaji dan kesepakatan ulama dalam pensyariatannya dan beramal berdasar itu. Terus yang ke-8, adapun permasalahan ini berkaitan dengan sasaran akhir dari tafsir. Dr. Al-Khalili aduh punten hartos kunus anes we Mangga. Saya teruskan tapi meloncat ya ke definisi yang dipilih tafsir dari tafsir komparatif yang halaman 22. Gak apa-apa loncat juga Ustadz. Yang itu boleh dilihat. Mangga. Ketiga definisi yang dipilih dari tafsir komparatif. Sebentar. Yang pertama, perbandingan di dalamnya harus terbatas pada ucapan dan pendapat penjelasan sehingga tidak meluas pemaparan komparatif yang berisi tafsir atau yang lainnya. Ini yang dinamakan tafsir muqaranah yang menjadikan perbandingan sifat pada tafsir bukan sebagai manhaj penafsir hasil pemikir atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya bacakan semuanya. Ada 6. Yang kedua adalah ayat yang akan dibandingkan cocok untuk diperbandingkan dengan menelusuri pernyataan-pernyataan para penafsir.
dan selama ada pendapat para mufasir. Pendapat mereka melalui penelitian dan percobaan yang komprehensif, kecuali jika penelitiannya sempurna dengan mempertimbangkan keilmuan yang mencukupi. Kemudian yang ketiga, meliputi ucapan dan pendapat tentang tafsir Quran saja, bukan pada Quran dengan hadis atau Quran dengan kitab lain. Karena susunan ini bersifat membatasi muqaranah tafsir jika ruang lingkup dalam perkataan tafsir terhadap ayat Quran, baik yang berupa mufrad, tarkib, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa harus ada keseimbangan untuk digunakan dalam proses ini. Berdasarkan keseimbangan, dan keseimbangan ini didasarkan pada prinsip umum, pada efek yang benar dan dapat kesekedap. Wonten ya, juri. Yang tadi yang nomor 4, harus ada keseimbangan didasarkan pada prinsip umum, pada efek yang benar dan diterima, dan pada aturan sifat bahasa di mana Al-Quran diturunkan itu bahasa Arab. Kemudian yang kelima, kita tidak perlu sampai pada proses perbandingan antara pendapat yang lebih besar dan pendapat yang lebih besar, karena semua pernyataan dapat diterima dan masing-masing memiliki pintunya sendiri. Terakhir, metodologi yang digunakan harus seimbang, yang merupakan metodologi ilmiah yang sehat dengan objektivitas dan ketidakberpihakan, dan prosedur yang sehat berdasarkan prinsip atau aturan disiplin yang jauh dari keinginan dan sebagainya. Silahkan ada yang lain yang mau meneruskan bab kedua yang corak-corak tafsir komparatif. Terima kasih. Silakan atur nuhun pangresa. Silakan kepada teman-teman yang lain, Ustadz Erbian ataupun Ustadz Ihsan untuk meneruskan, atau teman-teman yang lain yang menerjemahin bagian yang disebut barusan sama Ustadz, mangga. Mangga diantos. Saya nambahkan, Kang. Mangga Kang Ihsan, Kak. Mangga. Saya habiskan aja barangkali ya. Mantap, mangga. Mangga, Pak Ustadz Ihsan. Terkait persoalan sebenarnya yang saya pahami, saya beberapa ambil bagian terjemahin di persoalan yang sebenarnya tadi itu udah lewat. Cuman intisarinya tuh banyak persoalan mengenai definisi tafsir muqaran itu yang overlapping sama tafsir maudhu'i gitu. Jadi kebanyakan beberapa pengertian yang dipahami itu diambil daripada pengertian-pengertian yang sudah established di tafsir maudhu'i gitu. Nah, secara umum kayak gitulah. Jadi sehingga banyak ketika kita ingin menggagas tafsir muqaran, itu modelnya tuh kayak tafsir maudhu'i gitu. Kayak mengkaji dari tematik surat gitu ya. Cuman dibandingin sama beberapa penafsir gitu aja beda. Cuman secara umum yang saya pahami ketika menerjemahkan di bagian itu seperti itu gitu. Jadi kayak banyak overlapping, pembatasan yang mungkin tidak sesuai gitu mengenai pengertian tafsir muqaran. Nah, seperti itu mungkin yang saya pahami. Terus mohon izin mungkinnya teman-teman di kelompok yang kedua itu barangkali nanti ada tambahan supaya tidak kaku aja ya. Langsung di bab ke mana tadi Pak Iwan udah sampai corak ya sekarang. Bentuk corak-corak tafsir komparatif di sini sebagaimana pendapat Syekh Al-Qumi ya, ada beberapa pendapat. Yang pertama perbandingan tahlili.
Nah, di antara dua penafsir atau lebih mengenai teks Al-Quran, teks-teks yang dikumpulkan oleh satu tempat atau kesatuan oleh satu tema judul pembahasan. Jadi yang pertama itu ya. Terus yang kedua perbandingan mengenai manhaj dan kecenderungan penafsir. Nah, berbicara mengenai perbandingan maudu'i dalam posisinya di antara dua jenis itu dikenal juga teori keseimbangan perbandingan di antara dua penafsir atau lebih. Dalam teks Al-Quran memiliki satu tema yang sama dan teks-teks Al-Quran yang mempunyai lebih dari satu makna atau satu judul seperti fikih atau bahasa dan lain sebagainya. Nah, jadi secara umum untuk corak bisa dilihat dari bagaimana kecenderungan ya. Jadi perbedaan antara penafsir satu dengan penafsir yang lainnya dari segi manhaj dan kecenderungan penafsiran. Terus yang kedua corak yang lebih sebentar. Oh ini nih, maaf tadi saya salah ya. Yang menurut Al-Qumi itu ada 5. Ya, jadi penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang apa yang ditulis oleh kelompok penafsiran dengan menyeimbangkan pendapat mereka. Terus kedua, perbandingan antara kecenderungan mereka. Ketiga, mendamaikan ayat antara ayat dan hadis yang tampak kontradiktif. Keempat, perbandingan antara kitab-kitab samawi. Dan kelima, perbandingan antara ayat mutasyabihat. Jadi ada 5 menurut Al-Qumi itu ya. Dari segi corak tafsir Muqarron yang berdasarkan pada tujuannya untuk mencari keseimbangan ya antara dua atau lebih seorang penafsir. Kemudian perbandingan kecenderungan. Yang ketiga itu lebih mendamaikan kontradiktif di antara 2 atau lebih seorang penafsir. Keempat itu dengan kitab samawi yang lain. Terus yang kelima perbandingan dari segi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, adapun menurut Al-Musni tadi ada 2 syarat ya. Diperbandingkan secara tahlili, artinya menyeluruh ya dengan mengumpulkan beberapa teks mengenai satu pembahasan. Kedua, dilihat kecenderungan dari masing-masing penafsir. Nah, mungkin seperti itu ya yang bisa saya tangkap gitu dari beberapa redaksi terjemahan ini. Mungkin ada tambahan lain dari yang lain mungkin. Kayak gitu, Pak Ngersa. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ihsan, calon profesor ini, Ustadz Ihsan yang telah memaparkan presentasinya. Kemudian barangkali ada yang menambahkan, teman-teman silakan. Al-Ustadz Irbian silakan. Izin berkomentar paling ya. Enggak, Ustaz. Satu acanan ada hapunten ka Pak Doktor sareng ka para asatid sadaya pilih dina pembacaan abdi kirang tepat itu kalarasan abdi bagian khotimah unggul, bagian penutup dari sekian halaman yang dibagikan. Kesimpulannya Ustaznya. Mohon kirang langkung Pak Ustaz panginten kesimpulan. Dari beberapa permasalahan yang telah disebut oleh rekan-rekan, berikut di antara poin-poin yang dapat ditangkap dari hal-hal yang telah disampaikan. Di antaranya, poin pertama, kitab atau kajian tentang tafsir Muqarron dewasa ini telah menjadi fan ilmu tersendiri. Namun demikian, jumlahnya belum begitu banyak. Yang kedua, para perintis atau tokoh-tokoh yang mendiskusikan tentang batasan-batasan tafsir Muqarron adalah para penulis tafsir maudhu'i. Yang selanjutnya, poin C, poin ketiga,
masih terdapat permasalahan atau silang pendapat mengenai batasan-batasan tafsir Muqarran itu sendiri, termasuk pada bagaimana cara menafsirkan dengan metode ini. Itu masih menjadi permasalahan yang belum bulat menurut penulis artikel. Poin yang keempat disebutkan di poin-poin sebelumnya ada tarjih. Nah, di sini penulis menyimpulkan tidak ada patokan atau rujukan yang bisa dijadikan sebagai standar pengunggulan. Jadi pertama belum ada batasan secara umum, belum ada batasan mengenai apa sih itu tafsir al-Muqarran. Yang kedua, karena belum ada batasan secara esensial, barangkali merambatlah kepada masalah bagaimana untuk menafsirkan. Poin selanjutnya adalah menurut penulis makalah bahwa definisi yang paling unggul atau pengertian yang paling kuat untuk memaknai tafsir Muqarran adalah membandingkan berbagai pandangan dalam ruang lingkup penafsiran didasari metode ilmiah. Jadi yang basisnya adalah metode ilmiah, bukan tema. Terakhir, di paragraf terakhir, penulis makalah menyebutkan bahwa corak penafsiran perbandingan atau Muqarran dapat ditaruh atau terletak pada dua jenis tafsir, ada tafsir Muqarran Maudhu'i dan tafsir Muqarran Maudhu'i. Akhir kata, penulis makalah menyebutkan bahwa berangkat dari belum adanya kepastian bulat tentang kajian definisi berikut permasalahannya, di akhir kalimat penulis makalah menyebutkan agar para penggiat tafsir meneruskan kajian ini sehingga menjadi jelas cakupan definisi, metode, substansi, dan kaidah-kaidah dalam tafsir Muqarran juga dalam metode tarjihnya. Barangkali itu dari poin khotimah yang dapat dipahami saya. Pasti ada kurangnya, mohon ditambahkan. Terima kasih. Syukron jazilan, terima kasih kepada Ustadz Ihsan dan Ustadz Ervian yang telah memaparkan makalah kita hari ini. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan dan kekurangannya dari kelompok kami. Silakan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, barangkali ada yang mau bertanya, menanggapi, ataupun mengomentari seputar pemaparan makalah yang telah dipaparkan, dipersilahkan. Barangkali ada yang mau bertanya, teman-teman? Enggak? Enggak. Ya, Kang Abdul Rahman lah, mangga, Ustaz. Pilih pada Ustaz lah, mangga. Ya, tuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan mengenai tafsir Muqarran. Meskipun bersilang pendapat mengenai masalah tafsir Muqarran ini. Dari beberapa pengarang tafsir Muqarran, ya, contohnya diantaranya Ahmad Al-Qumi, Salahul Al-Khalidi, Dr. Fir'aun, ya itu takut salah baca, Fir'aun betul kan? Ada Dr. Fir'aun betul atau apa bacanya? Kemudian Al-Musni juga, dan karya-karya pengarang tafsir yang lainnya yang tentang tafsir Muqarran, ya. Ini mengenai corak tafsir komparatif ini, ya, dari sekian banyak karya-karya tafsir yang tadi disebutkan gitu, meskipun silang berpendapat mengenai hal ini, adakah titik temu yang bisa diambil kesimpulan dari beberapa pendapat yang tadi telah disebutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Persilakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Asep. Silakan Pak Ustadz Erpian ataupun Pak Ustadz Ihsan ataupun teman-teman yang lainnya untuk menjawab. Mangga. Mungkin tadi pembahasan ini Pak Iwan itu Anggreen. Oh iya. Ustadz Iwan, dipersilahkan. Ustadz Asep tanya tadi. Titik temunya katanya di mana? Kamu nggak pengen kolak? Tapi kan cuma ada itu aja. Vanili. Enggak cuma ada, kan cuma itu satu. Gedangnya satu. Emang satu kurang. Tanggung lah ya. Banyak banget, satu kan besar itu panjang. Ustadz Iwan, ada Ustadz Iwan? Bebas dah. Nah, kawahnya mana-mana nanti. Santannya kan gitu. Oh iya. Mantap banget. Bubuk ah. Ada bubuk. Deden saat tadi pesan Pak Ustadz Iwan kan Ustadz Nisa. Mangga Pak Ustadz Erpian, dipersilahkan. Mengomentari pertanyaan Pak Ustadz Asep, ada Pak Ustadz beli lepat pola ranana gitu. Di lembaran yang menjadi tugas saya ada suatu paragraf yang menjelaskan tentang corak atau definisi atau jenis barangkali tentang tafsir muqarrar. Penulis makalah menyebutkan bahwa di antara definisi muqarrar yang mayoritas barangkali atau yang umum adalah perbandingan antara berbagai pendapat penafsiran yang berbeda dalam satu tema. Nah, dari definisi ini terdapat 2 poin. Poin pertama adalah perbandingan antara pendapat penafsiran, kedua satu tema. Nah, menyikapi 2 indikator ini, penulis makalah ada sependapat, ada tidaknya. Sependapatnya adalah penulis makalah sependapat bahwa tafsir muqarrar itu adalah perbandingan antara berbagai pendapat penafsiran. Tidak setujunya adalah pada poin satu tema. Kenapa demikian? Karena pembahasan mengenai satu tema dalam definisi tersebut menurut beberapa tokoh yang disebutkan diantaranya adalah Ibrahim Khalifah, Abdullah Sattar, dan lain sebagainya, termasuk pada kajian manhaj dan coraknya. Sedangkan menurut penulis makalah bahwa kajian terhadap corak dan manhaj sudah termuat pada poin indikator pertama, yaitu pendapat penafsiran. Jadi poin pembahasan mengenai tema yang di dalamnya dibahas tentang manhaj dan corak, penulis makalah sanggah karena menurut penulis makalah dalam pembacaan saya masuk pada poin perbedaan pendapat penafsiran. Jadi titik temunya adalah menurut pembacaan saya adalah tafsir muqarrar dari berbagai tokoh adalah pendapat penafsiran yang berbeda yang berbasis metode ilmiah. Selebihnya mengenai satu tema atau manhaj dan corak itu masih menjadi pergulatan persilangan pendapat. Barangkali itu yang dapat saya pahami dari penerjemahan saya, Pak Ustadz. Hapunten bila dapat Pak Ustadz, hatur nuhun. Enggak. Kalau perbedaan dengan kalau pembahasan satu tema dengan maudu'inya gimana itu cara membedakan secara rincinya? Terima kasih.
upami perkawis eta Pak Ustad kalarasan mainten di lembaran abdi mah aya poin eta abdi fokusnya lebih ke poin yang abdi terjemahkan. Namun demikian saya hanya menangkap bahwa pendapat yang paling bulat mengenai tafsir Muqarron adalah yang tadi perbandingan pendapat sesuai metode ilmiah, selebihnya tentang apakah ada batasan tema atau menentukan temanya bagaimana, itu kebetulan tidak ada di lembaran saya dalam pembacaan saya. Barangkali ibu bapak yang lain. Iya, hatur nuhun Ustaz. Sedikit menambahkan. Silakan Ustaz. Jadi penulis artikel di sini kan menuliskan definisi optimal ya dari tafsir komparatif. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Erpian tadi ya. Tapi mungkin ini bisa memperjelas berkenaan dengan bagaimana kemudian penulis artikel sekalipun pada akhir kesimpulannya tidak menyarankan kembali untuk terus menggali ya mengenai kajian ini. Yang pertama, perbandingan di dalamnya harus terbatas pada ucapan dan pendapat penjelasan. Jadi yang dibandingkan itu dari pendapatnya, artinya tafsiran dari mufasir satu dengan mufasir yang lainnya. Kemudian yang kedua, ayat yang akan dibandingkan cocok untuk diperbandingkan dengan menelusuri pernyataan-pernyataan para penafsir dan selama ada pendapat para mufasirnya. Jadi yang dicocokkan itu harus cocok ya, tidak kemudian berbeda, baik itu mungkin dari kecenderungan atau lain sebagainya ya. Artinya harus cocok sesuai gitu. Kemudian yang ketiga, meliputi ucapan dan pendapat tentang tafsir Quran saja, bukan pada Quran dengan hadis, Quran dengan kitab-kitab lain, karena susunan ini bersifat membatasi muqarnah tafsir jika ruang lingkup dalam perkataan tafsir terdapat ayat Al-Quran, baik yang berupa mufrad, tarkib, jumlah ayat, dan sebagainya. Artinya berkenaan dengan ini struktur gramatikal dari Quran, karena tidak mungkin kita membandingkan Quran dengan hadis, begitupun dengan kitab lain yang jelas-jelas dari segi bahasa sudah berbeda. Kemudian harus ada keseimbangan yang digunakan dalam proses ini berdasarkan keseimbangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip umumnya pada efek yang benar dapat diterima seperti bahasa Arab, dan didasarkan pada kaidah rasional lain yang dapat dilihat dari sebagian besar ulama. Jadi ada kecocokan dari segi aturan dan sifat bahasa tadi. Dan yang kelima, kita tidak perlu sampai pada proses perbandingan antara pendapat yang lebih besar dan pendapat yang lebih karena pernyataan dapat diterima dan masing-masing memiliki pintunya sendiri dan mungkin menggabungkan atau mungkin tidak mungkin digabungkan. Artinya mencoba menimbang dan menggabungkannya atau tidak perlu digabungkan sama sekali. Artinya dari silang pendapat yang ada dari setiap mufasir yang kita bandingkan, tidak lantas kita harus memaksakan ya untuk menggabungkannya, mungkin barangkali seperti itu. Nah, yang keenam,
Ustadz Abdurrahman, dipersilakan barangkali mau mengomentari ataupun menambahkan. Mangga Ustaz Nese. Tujuh ngasuh. Mohon menunjuk wakil mangga Ustaz Nese lawe. Bagaimana teman-teman yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau menanggapi ataupun menyangga ataupun menambah pertanyaan ataupun